Pak Pur, gimana tanggapan Pak Pur sopir-sopir truk kemarin pada demo Pak Pur? Oh, mengenai truk pada demo buat mogok itu kemarin ya, Pak? Iya, Ya, banyak hampir semua daerah ya. Masalahnya sebetulnya truk itu kan gini, Pak. Ya gimana ya, sama-sama benar sebetulnya. Himbauan, instruksi dari kepolisian, Polri juga benar, dari perhubungan juga benar, dari apa pengemudi atau angkutan umum truk seperti truk itu juga benar. Masalahnya Pak, kok semua benar? Terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Cuma yang harus dibenarkan adalah ketegasan hukum tentang pengaturan muatan juga ini. Ya sebetulnya gini loh, kalau truk itu kan sebetulnya udah diatur kalau nggak salah tahun 2000 pada waktu itu, yang seperti truk tua gitu ya. Itu kan memang kayak seperti maaf yang Mercy 911 atau berapa itu kan memang dianjurkan sudah tidak boleh untuk operasional. Nah terus kenapa juga memikirkan tentang lo terus bagaimana keberadaannya tentang pengusaha yang truk-truk tua kan gitu. Pemerintah seperti itu. Nah terus sehingga terjadi demo, kemarin mungkin ada instruksi yang agak keras ya kepada angkutan umum khususnya truk itu agak keras. Jadi mereka lah melakukan demo seperti itu. Jadi yang jelas gini Pak, kalau truk yang panjang atau overload ya, yang odol itu memang gimana? Kadang over memang sebetulnya. Dia sampai berapa panjangnya? Masa banyak engkel itu baknya sampai bisa 13 meter. Ini kan hampir menyamai panjangnya kontainer yang banyak itu banyak sampai 22 kan. Nah, itu juga terlalu riskan. Cobalah kalau kita jalan misalnya Sumatera, di daerah Kayu Agung, misalnya di daerah Padang, di daerah apa Palembang yang lewat lintas barat pada waktu itu belum ada tol. Kerepotan kita sebagai pemakai jalan yang lain mau nyelip itu atau mendahului atau papasan itu agak kerepotan pada waktu itu. Harus tanggap kita yang truk atau yang dari bawah di atas sudah dedet udah klakson kasih aba-aba informasi bahwa mau lewat truk panjang itu kita mesti harus menyadari dan berhenti begitu. Jadi istilahnya gampang untuk ketegasan itu pemerintah khususnya apa ya Mbak, truk panjang tidak boleh. Lah yang tahun berapa itu kan udah disuruh memotong kan sampai tidak boleh operasional. Sekarang dilakukan lagi. Yaitu namanya hukum di Indonesia ini bagaikan apa? Anget-anget beli ayam. Selagi ini dibuat, besok berapa hari atau berapa bulan sudah hilang lagi. Nah, itu harus komitmennya harus dijaga. Kalau sudah diterapkan hukum itu seperti itu harus dijaga. Misalnya truk kita duduk di sini, truk di situ lewat, yang muatan berat itu truk berat. Kita kan goyang begini, sampai di sini getarannya jalan itu. Nah, kalau jalan ketebalannya betonisasi itu berapa? 30 cm. Dan itu pun secara materialnya itu pun kelasnya kelas C, bukan kelas A. Itu dari semen adukannya itu kelas C. Maka juga cepat jebol. Satu. Dan kedua memang over pemakaiannya itu overload, muatannya yang seharusnya ditentukan oleh perhubungan itu hanya 27 ton, mereka mengangkut barang itu sehingga 60 sampai 70, bahkan truknya yang build up yang besar itu sampai 80 ton. Kalau yang tronton-tronton itu 45, kadang juga ada yang 50. Nah, itu kan sudah melebihi kapasitas yang ada aturan tersebut kan. Nah, itu yang bikin merusak jalan. Jadi Bapak kepolisian untuk bahwa itu merusak jalan adalah membuat kerugian negara. Memang betul itu. Betul. Ya sedangkan jalan itu diinjak, jembatan kapasitasnya berapa untuk dilewati itu? Hanya 27 ton. Kan? Nah, terus bagaimana? Nah, nanti enggak secara ongkosnya gimana, Pak? Kembali lagi akan ke rakyat ongkos itu tadi. Makanya truk juga bingung. Nah, kalau tegasnya ini ya, hukum perundang-undangan atau aturan itu tegas dan harus tegas. Kenapa di luar negeri bisa kita nggak bisa? Kan gitu. Jangan sampai rakyat juga terbebani dan perusahaan angkutan juga rugi. Terus bagaimana cara mengaturnya gitu kan? Itu yang perlu dibahas oleh pemerintah itu. Karena kembali lagi pada tonase kapasitas itu yang berlebihan, yang seharusnya 27 ton itu hingga ngangkutnya mereka 50, minimal 40.
ya, yang tronton itu. Harusnya sesuai dengan kapasitas ya ini. Nah, kembali lagi akan nanti terus biayanya bagaimana tonasenya misalnya sekian per ton, berarti kita daya angkutnya kalau sekian ton kan rugi, dia pikirkan seperti itu. Bebannya lagi kepada konsumen, kepada masyarakat. Misalnya angkut dari Krakatau Steel, dari yang bawa betonizer itu atau kuil baja yang digulung itu sampai satunya hingga sampai 20 ton. Kalau bawa 3 berarti udah 60 ton. Kita duduk di kantin ini, ada truk lewat, kita bergetar gini, ikut begini. Nah, otomatis jalan yang tebalnya betonisasi itu 30 cm, maka dia lambat laun dia gerak dan lambat laun akan rusak, pecah-pecah seperti itu. Nah, kalau udah pecah seperti itu, yang seharusnya padahal saya pernah ngobrol sama Jasa Marga ya, orang Jasa Marga, bahwa setiap 1 kilometernya itu anggaran dananya pada 2004 ya, itu sampai 6 M itu setiap 1 kilometernya. Nah, apakah sesuai bayar pajaknya kendaraan itu dikalkulasi dengan pembuatan jalan? Kalau cepat rusak misalnya jangka waktunya, durasi waktu jalan itu bisa sampailah 5 tahun. Ternyata di Mati itu baru 3 tahun sudah rusak. Artinya kan itulah seperti itu yang negara itu menjadi rugi. Nah, ruginya apa? Yang jelas vitalnya terlalu banyak koruptor. Seandainya koruptor ini tidak ada, maka Indonesia ini akan jaya raya. Dikelola dengan benar, maka akan baik-baik saja. Nggak ada kerugian negara ini. Oke? Terima kasih, Pak. Jadi, serutup kopi dulu. Alhamdulillah.